Pemirsa, malam ini saya akan kedatangan seorang tokoh penting yang sangat ramai menjadi pembicaraan dan hebatnya tamu saya malam ini bahwa dia ini serba tahu, segala macam ilmu dia tahu. Sehingga juga saya bingung nih mau nanya apa kalau dia datang. Bosman, silakan Mas Nardigo. Mas Mardigu, nama Anda itu sangat dikenal orang dan segala macam profesi Anda pernah geluti. Sehingga dan pemikiran Anda yang paling kontroversial. Sehingga itu jadi pembicaraan umum gitu lah. Nah, saya ingin lebih dalam dengan Anda walaupun baru kali ini saya wawancara. Walaupun sudah berapa kali datang ke TV One. Ada yang ingin saya tahu, ini Anda itu katanya seorang pengusaha dan punya 32 perusahaan, tapi juga tertarik sama yang lain-lain. Tertarik sama apa micro Expression. expression, tertarik juga sekarang mau bikin uang digital. Ini kan lompat-lompat ini. Lah, mungkin saya akan mulai yang paling hangat sekarang ini kan COVID-19 ya, Siap. virus corona. Itu Mas Mardigu itu katanya mempercayai bahwa ini konspirasi Hmm. dan ini dibikin justru sebagai senjata biologi, dan katanya Mas Mardigu bilang bahwa ini ya bikin Cina. Gimana Mas Mardigu sampai ke pemikiran itu? Sementara pakar-pakar sendiri masih bingung, ini alamiah atau ini dibikin? Ya. Saya juga pertanyakan ke setiap LC tentang COVID-19. Hmm. Bagaimana Mas Mardigu berkesimpulan bahwa ini dibikin untuk semacam senjata biologi? Oke, Bang Karni, terima kasih sudah diundang. Tapi yang kita harus menjelaskan banyak sekali cerita mulai dari pengusaha, Iya, rupiah, digital money, ada teroris nanti. Terus karena sejak 2009 sampai 2013 kita ketemunya di TV One adalah urusan teroris gitu ya iya. waktu itu, dan hampir setiap breaking news tentang teroris kita ada di sana gitu. Tugas kita tuh selesai lah setiap ketika kita pindah di departemen tertentu. Jadi saya waktu di 2014 kita dipanggil oleh Kementerian Pertahanan sebagai penasehat di bidang ekonomi. Ya akhirnya di situ kita tidak boleh nongol lagi karena sisinya berbeda. Kita sebagai bagian dari DIA ya, mungkin Defense Intelligence Agency, yang di mana di seluruh dunia ada tapi di Indonesia tidak ada. Kita waktu itu membuat BIP, Badan Intelijen Pertahanan, tapi belum jalan. Mudah-mudahan di bawah Pak Prabowo hal ini jadi. Kita banyak membantu terutama intelijen ekonomi. Karena itu adalah sejarah panjang dari tahun 91. Sisi lain dari saya sebagai pengusaha kecil lah, bukan pengusaha besar. 32 perusahaan. Itu ada yang bleeding, ada yang positif, ada yang negatif dan lain Iya sebagainya pastilah. lah. Sebagian besar adalah di bidang oil and gas, dan ketika 2014 pejabat negara waktu itu Oil dan gas ini produsen atau enggak, kita importer? namanya midstream. Jadi midstream itu kalau di ujungnya adalah hulunya yang menggali, kemudian yang memakai misalnya PLN, nah kita mendistribusikan gitu ya. Itu jadi kita midstream gas pipe oil and gas gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan mengenai konspirasi COVID gitu ya. Jadi saya tadinya tidak melihat ini sebagai konspirasi atau pandemik biasa dan lain sebagainya. Sampai data-data dapat dari teman-teman di negeri seberang, para shadow lah kita sebut, kan kami masih sering kontak. Mereka merasa
di bulan November 2019 itu adalah ada sebuah gerakan yang katanya di China, di Tiongkok, terduga virus, kemudian sampai dilakukan lockdown di Wuhan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa virus alami itu yang dari kelelawar memang ada, tetapi beberapa teman-teman yang virologi di dunia perang. Jadi perang itu kan ada military warfare, ada biological warfare. Nah, teman-teman dari sisi yang sini mereka merasa ini ada enhance, ada pengayaan. Oh, Ada banyak ada lah. pengayaan. Karena apakah ini mutan, apakah kayak pengayaannya karena dibuat gitu ya. Karena hanya 3 laboratorium di dunia ini yang bisa melakukan pengayaan terhadap virus. 1 di Amerika, 1 di Israel, 1 di Tiongkok, di Wuhan. Jadi mulai kita bilang, ini apa maksudnya? Apakah ini country atau nation yang bergerak untuk kepentingan? Tapi dugaan kita malah bukan, malah kita merasa bahwa globalis cabal, sekelompok orang yang memang mengendalikan dunia bukan dalam struktur negara, seperti sebuah keluarga di Basel, Switzerland, seperti keluarga di Afrika Selatan yang namanya misalnya Oppenheimer dan lain sebagainya. Itu kan keluarga-keluarga yang sudah kontrol berlian 150 tahun, kontrol dolar selama sekian tahun. Dan mereka makin ke sini itu adalah mereka ingin bermain gitu kan. Jadi kami menduga bahwa ini mainannya globalis nih gitu. Karena globalis farmasi adalah di masa Obama dulu ada selama 8 tahun kan Obama Cares itu sangat darlingnya adalah farmasi ya. Nah, di masanya Trump ditebas semua. Oh ya. Ditebas semua masanya Trump. Nah, farmasi ini ingin bermain kan. Nah, farmasi itu kan bukan sekedar vaksin tapi mulai dari vitamin, mulai dari untuk imunitas dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuktikan pada saat dunia menyatakan ini pandemik, kan vaksinnya belum ada. Iya. Semua orang dikasih vitamin dan lain sebagainya. Pernah nggak kita kekurangan vitamin C, vitamin D, dan seluruh multivitamin? Nggak ada, karena mereka sudah ready. Ini saya bilang, ya memang ada 100 industri yang diuntungkan selama masa pandemik, dan mereka ready sebelum itu. Itu yang saya bilang, ini konspirasi, gitu. Karena konspirasi itu di dunia intelijen selalu bilang, who's benefiting? Siapa yang diuntungkan, dia main. Gitu. Ya kalau begitu, lebih kayak Amerika dan negara-negara barat dong yang bermain. Kalau kita lihat, betul. Karena seluruh produsennya adalah mereka, lebih mereka. Jadi bukan di Cina kan? Bukan di Cina. Itu yang kita bilang bahwa kita bukan menuduh Cina, bukan menuduh Amerika. Kita lebih menuduh globalis, lebih menuduh ini adalah trading transaksional dari farmasi. Tapi di sisi Amerika di November ini dipakai tool. Ini makanya kita bilang bahwa pandemik di Amerika untuk mukul Trump. Jadi COVID jadi political tool. By proses saja itu. Nggak bisa. Kalau lihat di Amerika mungkin diasasin, alias ini dipakai semua orang ini supaya ketular, supaya ditarget gitu kan. Karena itu disebut political tool. Di mana kita bilang, nanti setelah November menang nggak menang, istilahnya Trump tetap jadi atau Biden yang jadi, COVID di Amerika atau di dunia bahkan sudah bukan political tool lagi, tapi sudah menjadi pandemik biasa. Bukan untuk merubuhkan pemerintahan, bukan menggoyang Amerika, bukan menggoyang Tiongkok lagi. Kan menjatuhkan presiden juga. Udah selesai tugasnya gitu. Ya kira-kira itulah kira-kira. Terus katanya Mas Mardigu itu awalnya nggak percaya dengan COVID-19. Oh enggak, saya percaya dari pertama. Dari pertama ini percaya ini konspirasi. Jadi 2 percaya. Percaya bahwa ini adalah deadly, mematikan. 2 ini adalah konspirasi. Oh percaya. Percaya gitu. Jadi bukan tidak percaya gitu. Dan saya pikir deadly-nya bahkan 10% akan terkena. Ternyata tingkatnya lebih rendah. Dia cuma memukul orang 14 hari isolasi. Iya itu, ekonomi goyang kan? Iya, dan orang terbatas jaga jarak, terbatas. Iya. Dan itu menghancurkan banget untuk ekonomi. Setuju. Orang nggak boleh berkerumun. Mal-mal jadi sepi. Betul. Itu kan luar biasa. Restoran orang tutup. Betul. Pariwisata agak jalan. Pariwisata internasional rasanya lama. Hotel apalagi.
belum online. Jadi, tiba-tiba saya dengar juga Mas Bardigu terkena infeksi. Ya, nah ini juga mungkin ada moral lesson ya atau pelajaran yang kita harus, ingatkan kepada sahabat semua karena kalau Anda terkena Covid, jujur langsung pada orang yang dekat Anda pada saat itu. Karena saya waktu terkena itu sebenarnya saya cukup steril karena saya di rumah terus, eee eee eee, maksudnya work from home, semua pakai semua bahkan kalau yang penting-penting hanya datang ke rumah saya, keluar tuh bener-bener, terbatas. Terus, di hari eee, kebetulan istri saya itu hobinya trekking. Nah, suatu hari dia trekking sama temennya, dan beberapa hari kemudian temennya cerita bahwa dia kena Covid dan itu aduh, kita langsung bilang, berarti kan kita bisa terpapar, sekali lagi, masih bisa terpapar. Wah, coba dia lebih dulu atau early ngasih tahu kita sehingga kita bisa sementara waktu itu Selasa, Kamis saya ada big event, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan saya di situ udah merasa udah apa ya, lidah nggak ada rasanya, tasteless, Ada yang salah lah, oh gitu something ada wrong. terus, apa namanya, terus, lemes sekali gitu. Tapi acara itu harus selesai. Nah, begitu saya pulang hari Minggu, saya bilang, "Tes, apa, PCR, swab." Hari Senin kan keluar ya, 24 jam kemudian keluar positif. Dan seluruh keluarga saya positif, istri, anak saya semua. Bagus. Wah, kita langsung kaget gitu ya. Besoknya saya merasa lemes gitu, terus saya pikir, "Wah, ini ada apa nih?" Gitu. Coba kita ke IGD, nah waktu di IGD dokter yang rawat itu ngelihat, "Pak, saya ada satu curiga, boleh nggak saya ngetes kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh Bapak?" Jadi saya bilang, "Enggak, ini kok 94, 94 tuh sebenarnya kadar yang ini, Pak, tapi kami mau lebih itu, caranya gimana?" "Kami minta izin, Pak, untuk ngambil dari nadi, dari itu." Saya nggak tahu bahasa, kedokterannya ya. Rasanya sakitnya minta ampun. Karena jarum di dalam diurak-urak gitu. Ya Allah, saya bilang gitu. Nggak bisa dijelasin itu rasa jarum di dalam diurak-urak. Tapi saya pikir demi kesehatan gitu. Ternyata sejam kemudian keluar, "Bapak cuma 82%, jadi kalau bisa dirawat." Saya bilang, "Wah," karena memang lemes sekali, lemes. Karena kadar oksigen masuk. Nah, itu yang bisa pelan-pelan toto hilang itu loh. Kalau itu turun terus fungsinya, paru-parunya terus nggak kerasa sih. Nah, terus dikasih oksigen, terus dokter bilang, "Bapak kasih plasma ya?" Saya bilang, "Plasma itu apa?" Ini versi sederhananya. Jadi orang yang sudah sembuh dari Covid yang kurang dari 6 bulan, plasma darahnya dia itu akan dikasih ke Bapak agar bisa ngajari cepat. Kalau di sini lagi baca ABCD, ini bisa nulis, baca tulis langsung diajari supaya dia cepat, "Oh, Covid tuh diginian, antibodinya cepat tumbuh," dan lain sebagainya. Saya bilang, "Saya siap." Tapi ini nggak mudah, Pak. Kenapa? Karena orang habis sembuh Covid itu jarang mau nyumbang plasma, jadi agak lama ngantrinya. Mudah-mudahan Bapak ada jodoh. Saya pikir, ya udahlah, saya berprasangka baik. Hari ketiga baru dapat, dan ternyata hari ketiga tuh saya nggak tumbuh. Maksudnya ya dengan Covifor, obat-obat itu hampir-hampir nggak ada pertumbuhan begitu dikasih, apa namanya, plasma Plasma. satu hari dengan infus yang beda gitu ya, masuk plasma, itu langsung dites PCR lagi, itunya langsung lompat. Bahkan kalau di tempat lain mungkin udah boleh keluar gitu, saya besoknya dikasih Apanya lagi, loh, Pak? Oksigen? ini, apa namanya, apa istilahnya itu yang dari 22 ke 37 itu, apa ya, jadi istilahnya saya nggak tahu istilah itunya, pokoknya lompat. Dan saya merasa begitu dikasih plasma tuh satu hari tuh bener-bener, "Wah, kok lain nih, makan ada rasanya," dan lain sebagainya, cepet sekali. Terus di hari ketiga dites lagi, saya langsung negatif dan itu saya tidak sampai 9 hari. Jadi cepet sekali gitu ya. Nah, ada yang menarik dari dokter yang waktu itu ngasih, dia bilang, "Bapak, boleh nggak saya minta izin kalau Bapak nanti sudah sembuh, Bapak nyumbang plasmanya?" Saya bilang, "Oh, saya nggak mau berhutang pada kehidupan," saya bilang gitu, "saya pasti nyumbang." Dan kenapa? Karena jarak, Pak. Kalau bangsa Indonesia ini kompak, Pak, saling kasih, saling tolong, saling bantu, Covid hilang. Karena saat ini udah 380.000 orang yang sembuh, ada 500.000 orang yang terpapar. Kalau 50.000 aja memberikan plasmanya, selesai ini, gitu. Saya bilang, "Oh ya," saya bilang, "dan ini organik, bukan anorganik, bukan kimia," gitu ya. Saya pikir, "Oh gitu ya?" Terus udah saya janji. Nah, alhamdulillah 2 minggu setelah itu saya memberikan plasma saya, jadi saya nggak mau berhutang. Dan katanya bisa selama 6 bulan, bisa 2 3 minggu saya nyumbang lagi gitu. Saya berterima kasih kepada siapapun yang memberikan plasma ke saya dan saya janji untuk memberikan ini lagi, kepada yang membutuhkan. Lalu
Seminggu setelah itu saya tanya sama dokter, karena dokter cek recovery kan, seberapa ini dia cek semuanya itu di dokter gitu. Terus saya tanya, "Plasma tuh gimana sih?" katanya. Nah, nanti mungkin rumah sakitnya, yang itu saya nggak bisa sebut rumah sakitnya, saya juga tidak bisa sebut dokternya, kami akan membuat jurnal pengalaman kami mengelola pasien yang pakai plasma. Jadi mungkin yang light, yang ringan ya, yang 20 persenan itu mungkin isolasi atau sebentar ada di rumah sakit. Tapi yang medium to severe atau yang di tengahnya yang kayak saya yang 82, oksigen yang 70, pakai plasma sangat membantu. Tapi mungkin yang akut, yang harus pakai ventilator itu berbeda. Nah, sementara yang ini kan terbanyak kan, ini yang 80%. Jadi kalau plasma ini dipromosikan, terus ada jurnal, ini ada sisi lain di mana antibodi bisa saling tolong, bangsa Indonesia jadi bangsa yang kompak, saling bantu, ya mungkin yang punya vaksin yang rugi, Bang. Sementara kita udah impor. Kita udah impor. Maaf sekali ternyata bisa sembuh dengan cara itu alternatif aja. Saya pikir ini masih harus terus dipromot. Sekali lagi, mungkin tidak semuanya perlu plasma gitu ya. Bagi saya ini adalah kenapa saya hari itu kan banyak sekali sahabat saya yang terpapar, yang sama saya, alhamdulillah tidak terpapar. 3 hari dites, 7 hari dites, tidak terpapar. Jadi lucunya di sebuah meeting 200 orang dengan dan lain sebagainya dengan apa sentuhan-sentuhan, tapi saya benar-benar pakai masker ya, karena saya udah curiga dan teman-teman juga pakai. Dan ternyata tidak terpapar, artinya masker ini nolong. Jadi ini banyak sekali sudutnya, makanya saya pikir di acara Bang Karni saya mengingatkan bahwa masker itu benar-benar penting. Terus siapapun yang pernah kena COVID yang punya antibodi, tolonglah saudaranya yang membutuhkan plasma. Karena sekarang di RSPAD, di PM itu kurang yang menyumbang plasma yang mereka sembuh dari COVID. Akan lebih perfect kalau plasma bisa menjadi promote supaya kita tidak bergantung pada vaksin, tidak bergantung pada impor, tidak bergantung pada produk-produk yang kita nggak bisa buat gitu. Nah, saya berharap karena cash flow kita kalau hampir berapa untuk penanganan COVID untuk ini hampir 700 triliun. Iya. Iya, kalau itu buat NKRI semua kan harusnya lebih nggak cash out, nggak uangnya nggak keluar kan, nggak flight capital untuk beli vaksin dan lain sebagainya. Coba didudukin lagi mungkin dengan ke depan menurut saya nomor satu yang saya minta bencana COVID cabut deh, yang kan saat ini secara nasional mungkin 2-3 bulan lagi cabut deh, kayaknya kita udah selesai tuh. Optimis banget. Optimis sekali gitu. Baik, dulu itu Mas Wadigu kan dari Jawa Timur. Ya. Tepatnya Di Juga. Malang dan Pasuruan. Oh, Malang Pasuruan. Sekolahnya di mana? Sekolah sebagian saya ada di Palembang, ada di Balikpapan, ada di Jakarta, dan sewaktu kuliah kebetulan dibayarin oleh sebuah institusi, kita ke luar negeri ke Amerika sampai tahun 91, dari 85 91. 6 tahun saya di negeri Paman Sam. Jadi cukup mengenal sekali konstitusi sana, karena hampir 6 bulan saya di Langley di Virginia, di markasnya CIA. Dan itu cerita panjang lagi, saya bilang itu nggak harus diceritakan di sini. Lah, jurusannya dulu apa? Dulu waktu S1-nya adalah Applied Psychology, jadi Applied Psychology in Business, jadi aplikasi psikologi untuk bisnis. Kemudian terakhir adalah Master Criminal Mind and Forensic Investigators gitu. Terus kita mengambil sebuah bukan disertasi ya, bukan S3 gitu, kayak adalah state sponsor terrorism. Jadi saya punya karya itunya adalah terorisme 4.0 yang namanya state sponsor terrorism. State sponsor terrorism adalah sebuah tindakan terorisme yang dilakukan oleh sebuah negara. Jadi misalnya Libya diklaim sebagai negara pensupport teroris, Iran dianggap negara yang mensupport teroris. Jadi atau ada sebuah cerita misalnya di tahun 89 ada Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah seorang rebel, seorang pemberontak. Dia ingin memerdekakan dirinya, kemudian deal sama sebuah negara di utara Amerika. Terus negara ini support Laurent Kabila. Nah, negara ini bisa dikatakan state sponsor karena begitu merdeka negara itu, kobaltnya diambil negara ini. Ya, saya nggak etis untuk menyebut negara tersebut, dan Laurent Kabila menjadi presiden tahun 1991 sebagai Republik Demokrat Kongo, presiden pertama, dan kobaltnya diambil gitu ya. Nah, itu state sponsor terorisme sebenarnya gitu. Nah,
hal-hal seperti itu, di zaman Pak Harto, Pak Beni almarhum, ya waktu kita pulang ya diomelin karena yang melakukan state sponsor adalah ya mereka itu gitu kan, terorisme versinya itu karena menekan dan represi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cerita panjang urusan cerita itu. Ya sekolahnya itu sendiri udah zigzag saya lihat. Sekolahnya sudah zigzag, setuju. Jadi ilmunya juga dipraktekkan, profesinya jadi zigzag juga. Jadi zigzag, jadi zigzag. Jadi Jadi pengusaha memperhatikan ekspresi juga. ya, karena waktu kita ngambil, ini menarik, Bang Kari, waktu kita mengambil salah satu, sekolah kita, jadi kita mempelajari namanya micro expression. Jadi micro expression itu kita misalnya datang ke state penitentiary atau penjara kelas kakap. Jadi di Amerika ada 3 tipe penjara. Jadi yang sosial, yang masalah ribut satu ya hukumannya cuma nyapu jalan gitu ya. Itu nggak pakai pagar itu. Terus ada yang biasa, terus yang kakap nih, yang state penitentiary. Jadi bukan negara bagian. Ini sudah federal. Federal. Nah, state penitentiary itu sangar gitu ya. Kita interview orang Bang 1, 2 gitu. Begitu interview orang ke 100 nih, pedofil nih. Oh ini pemerkosa nih gitu. Karena udah kebayang kan kita 100 orang. Nah, kita disuruh ke pasar misalnya, pasar basah gitu ya. Kita interview 1, 2, orang ke 200, nah ini baru rugi nih orang. Nah ini orang selalu untung nih, orang baru dagang. Ini kan kita terasa ya. Nah, micro expression itu menarik sekali karena wajah manusia ini kalau major muscle misalnya otot bicep, tricep segala macam itu kan major muscle atau otot besar. Wajah manusia itu punya 400 minor muscle. Jadi kalau dia kesel, dia kecewa, dia frustrasi, dia happy segala macam tuh kegerak sedikit. Karena itu saya susah baca orang-orang yang mukanya dipakai botok segala macam. Saya udah kayak komik, saya nggak bisa baca gitu. Karena udah nggak jujur. Karena Bang Karni kan nggak ada botoknya nih, natural gitu. Baca kita dia happy, dia lagi berat nih urusan kantor dan lain sebagainya terasa gitu ya. Nah, sewaktu kita disuruh menginterview banyak teroris di penjara, itu tidak interogasi. Karena kita harus nyari data pola kan. Nah, di situ 400 lebih saya bilang, "Oh gini polanya, gini polanya, gini polanya," gitu kan. Itu kayak ngobrol biasa, cuman kita nangkep wajahnya. Jadi bukan apa yang kita tanya. Kalau wartawan kan namanya informational based data ya. Jadi Abang nyari informasional. Tapi kami orang-orang yang berbasis micro expression yang wajah yang kita lihat ada emotional based data yang kita tanya emosinya. Sayang Bapak, sayang Ibu. Begitu Ibu bohong Bapak. Kita nangkep kayak gitunya. Itu penting untuk mengorek karena tujuannya berbeda gitu ya. Kalau Abang yang senior ini informasi adalah penting. Tapi kalau kita mau nyari lebih dalam lagi tentang polanya dia, kenapa dia memutuskan bunuh diri dan lain sebagainya. Bahkan ada yang umur 14 tahun saya mau mati Said, saya mau mati Said, ya mati Said beneran dia ngebom gitu ya. Berarti ada implant di kepalanya gitu. Nah, pola-pola itu kita baca. Ya alhamdulillahnya saat ini tidak ada lagi teroris yang berhubungan sama internasional dan tindakan teroris sejak zaman Pak Jokowi hampir nggak ada. Teroris yang benar itu bukan karena ada tindakan baru kita kejar. Beberapa kali kita lihat Densus dan lain sebagainya jadi dia belum gerak kita udah tangkap. Itu maju sekali dan nggak mudah mencari data kayak gitu. Nah, itu kalau akhirnya saya istilahnya ada peluang bisnis di tahun 96 karena biasa mengurusi funding. Begitu uangnya masuk, saya dikasih porsi saham, kemudian uang itu bisa dibalikin oleh perusahaan. Nah, setelah itu portfolionya membaik, tumbuh terus di bidang oil and gas, properti, dan lain sebagainya. Tapi di 2013-14 saya memilih pensiun. Maksudnya saya pakai trust fund, saya nggak pakai nama saya gunakan. Saya mau pensiun seperti biasa, tapi ada hal yang menarik di 2015 karena waktu itu ada kebijakan yang cukup membuat singa tua saya ini terluka gitu ya. Jadi saya boleh sebut karena saya beberapa kali di sosial media dan ini saya informasikan bahwa waktu itu cukup aneh karena saya ini kan anti BUMN di bawah kementerian. Ini saya harus ngomong apa adanya nih. Bagi saya BUMN kayak Temasek, perusahaan itu perusahaan tapi tidak di bawah kementerian. Sementara di Indonesia BUMN di bawah kementerian. Sementara secara politik kementerian itu kan jabatan politik, regulator. BUMN itu operator. Kalau BUMN di bawah kementerian atau dijadiin kementerian, dia regulator, dia operator.
mampus kita UKM. Gitu. Lalu ketika menteri yang lama, dibuatlah sinergi antar BUMN jadi kartel, Abang. Ya Iya, iya, iya. kartel, regulator, operator, mati kita. Itulah Iya. membuat 3 perusahaan saya udah 18 tahun kolaps semua, pegawai 250 yang udah kayak saudara Abang kalau lebaran penuh, mendadak harus di-PHK semua, mendadak semuanya yang ngambil ya BUMN lagi. Sementara BUMN kan nggak ngerti-ngerti banget kerjanya Bang. Dia outsource lagi ke swasta. Nah swastanya dicari yang paling murah, yang nggak ngerti lagi barang, bangkrut, rusak tuh barang gitu kan. Itu 2015, 2016 bunyi kita. Loh, saya bilang, "Bos nomor 1 paham nggak beginian nih?" Gitu. Bahwa ini ada dalam tanda petik, ini versi saya karena saya kan victim. Iya, iya, iya. Saya bunyi. Nah, waktu bunyi itu disangka anti pemerintah. Gimana anti pemerintah, orang saya staf khusus Menteri Pertahanan, data saya valid. Gitu kan. Setiap Rebo, hari biasa kita adalah profesional, hari Rebo waktu itu ya, saya sudah selesai tugas saya. Waktu itu hari Rebo ya, hari biasa saya Peter Parker, hari itu ya saya jadi Spider-Man gitu. Ya ini sisi lain lah gitu ya. Nah, waktu jadi Spider-Man data kita valid gitu kan, terus kita bunyi, tapi loh kok nggak paham ya di atas. Saya pikir ada apa nih di atas, apa udah kompartemen di dalam taktik intelijen itu adalah selected information masuk ke nomor 1. Selected information yang keluar juga. Loh, nggak bisa kalau kayak gitu gitu. Nggak begitu cara bernegara, bunyilah kita. Bener nggak? Sebagai singa tua jadi luka tadi. Gitu. Akhirnya ya saya lihat ada sebuah kesadaran, loh kok waktu saya nulis kan ada respon di sosial media. Saya bilang, responnya yang di atas 35 tahun sama di bawah 35 tahun bunyinya beda. Saya mikir, baru saya sadar Abang, sejak reformasi itu PMP, P4, pendidikan Pancasila, bernegara, apa segala macam tuh porsinya berkurang dan hampir tidak ada. Iya, iya. Anak-anak kita ini yang di bawah 40 tahun sekarang nggak ngerti seperti dulu ada penataran, ada yang anggap itu doktrin ya. Tapi bernegara atau nasionalisme atau patriotisme ini mendadak hilang. Iya. Mereka cuma hafal doang. Sejarah aja nggak ngerti bahwa Ganyang Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Waktu itu ada masalah Melayu sama Chinese di sana. Terus dia bilang, gue mau keluar dari Konfederasi Malaysia. Gimana caranya? Lapor ke Pak Soekarno. Pak Karno bilang, oke, Ganyang Malaysia itu adalah ambil Singapura. Tahun 65 merdeka masuklah Pak Putut, masuklah Pak Ali Murtopo sebagai operation untuk ngambil ini. Itu kan dulu ada pelajarannya, sekarang oh gitu ya Pak. Kemana pelajaran? Oh, saya pikir gini, apalagi pejabat sekarang Abang. Zaman Pak Harto, kita bukan bilang ke Pak Hartonya, karena Pak Harto cukup panjang. Itu seseorang dipanggil Lemhanas, kalimatnya ada, calon menteri dia, benar nggak? Iya. Abang pasti ingat kan? Iya. Padahal dari 100 orang dipanggil belum tentu dia jadi menteri. Iya. Nah, sekarang menteri, banyak yang tidak ikut Lemhanas. Nggak ngerti bela negara. Kebijakannya kadang-kadang bikin ngelus dada, tapi dada sendiri ya, kalau dada orang kan nggak boleh Bang. Bisa dibayangkan misalnya ya, 3, ini kita buka-bukaan aja deh di sini, supaya mudah-mudahan ditonton sama semua pejabat. Bisa dibayangkan, ini kita ambil pejabat terasnya aja. Mereka membangun jalan dari Lampung sampai Aceh Bang, 2.800, angkat topi kita Bang. Kan itu ada PU di situ, ada BUMN di situ, ada perhubungan, benar nggak? Waktu kita tanya, kami mau nanya, ada 3.000 meter yang lurus nggak? Kira 3 kilometer yang lurus. Untuk apa Pak? Lo pernah ikut Lemhanas nggak? Kalau kita perang sama Malaysia atau sama Singapura, pesawat kita bisa landing di mana? Oh, gitu ya Pak. Atau kalau di Kuala Namu, ada kapal kecelakaan di bandara, ada 7 pesawat harus landing, tapi muter-muter dulu selama 1 jam, 3 habis bahan bakar. Landing di mana? Oh, gitu ya. Saya pusing Pak, saya bilang ini gimana sih jadi pejabat nggak ngerti bela negara. Padahal 3.000 meter lurus itu kan tidak merubah apa-apa. Tidak harus tidak jadi, ya cuma dilurusin gitu ya. Nah, begini-begini ini bunyi Abang kita Bang. Jadi kita, kalau cuman duduk politik dong negara bubar Abang. Nah, di sini perlu pemikiran yang out of the box. Omnibus Law saya kritik abis. Karena kata-kata tanah itu lebih dari 250 kata. Kata-kata air itu lebih dari 270 kata. Digital, 0. Dia bilang ini mau membangun, kalau tanah air jual tanah air mah nggak usah pakai omnibus law, bener nggak? Sementara ke depan kan digital lah Bang. Bagaimana Mas Mardigu melihat ekonomi Indonesia ini ke depan? Menariknya begini. Sejak
2017 Trump menjadi presiden, kemudian kebijakan dia sangat namanya trade war. Sebenarnya bukan trade war, ini ideological warfare. Perang antara komunisme dan demokrasi. Nah, kan ini dua platform berbeda nih bernegaranya. Jadi trade war itu tool, salah satu perang ideologi sih sebenarnya gitu ya. Karena seperti Pompeo kemarin datang, komunis dia ngomongnya di Ansor, GP Ansor, ngomong di anaknya NU gitu ya. Karena dia nggak percaya NU, jangan-jangan. Itu saya mencoba menganalisa itu. Ini yang bisa ngawal anti PKI, bukan PKI maaf, komunis beredar nih dia nih, itu contoh. Karena memang ideological war. Nah, pada saat 2017 itu perangnya sudah soft war, bukan hard war, bukan military war lagi. Saya waktu itu mungkin saya satu-satunya orang di Indonesia bilang bahwa ekonomi Indonesia itu dikelola saat ini berdasarkan ekonomi negara dalam keadaan normal. Harusnya dikelola dalam economic at war. Gitu. Saya sampai kasih ini terbitan tahun bagus nih buku ekonomi. Nah, economic at war itu berbeda mengelola dengan kondisi biasa. Jadi ada kondisi normal, kondisi krisis, kondisi resesi. Tapi economic at war itu berbeda. Karena economic at war biasanya terjadi deglobalisasi. Jadi globalisasi adalah supply chain-nya nyambung. Tapi pada economic at war semua negara for themselves. Nah, kita ini masih bekerja sama-sama ini, masih keluar terus. Saya bilang enggak. Ini deglobalisasi, decoupling ini putus. Jadi dalam negeri kekuatannya. Nah, saya lihat ini masih foreign direct investment lah, versi saya ya. Terus utang lah, semua tuh masih keadaan normal. Saya bilang, ambil momen sekarang ini untuk economic at war gitu ya. Nah, Biden menang, apakah perang sama Cina akan berakhir? Tidak. Trump menang lagi misalnya yang dilantik. Apakah ya terus berlanjut? Karena ternyata menguntungkan dari sisi Amerika. Berperang dagang dengan China. China juga untung. Karena dua-duanya untung, dia akan lanjutkan. Tapi nggak akan bedil-bedilan gitu ya. Nggak akan bedil-bedilan. Nah, kita ngambil momen. Pada saat mereka lagi fokus begini, kita ngambil dalam negeri. Karena itu saya sangat mempromosikan printing money. Gitu. Kalau Indonesia berani printing money terbatas, hanya untuk hal yang produktif, terbang kita. Gitu. Tapi kalau kita hidupnya dari pinjaman, kan cukup aneh, Pak. Ada pertanyaan, Indonesia pernah kekurangan rupiah? Saya tanya Bang Karni, Indonesia pernah kekurangan rupiah nggak? Rupiah enggak. Harusnya enggak, orang kita bisa printing. Bener nggak? Kalau Indonesia kekurangan dolar, kita bukan punya currency dolar. Kekurangan emas, kita bisa kekurangan. Rupiah nggak mungkin kekurangan. Orang-orang di pinggir jalan itu memang yang di petani, mereka perlunya rupiah. Nah, rupiah supaya tidak inflasi bagaimana? Rumus inflasi itu gampang. Selama uang yang kita terbitkan sama dengan jumlah produksi, nggak akan ada inflasi. Iya. Nah, uang ini harusnya untuk sektor produksi gitu ya. Sekali lagi, di mana sektor produksi? Ya udah di cake aja, di corner gitu ya. Nah, jadi saya mengadopsi ya, namanya MMT, Modern Monetary Theory. Guru besarnya namanya Michael Hudson. Michael Hudson punya Hudson Institute. Yang Amerika pakai, yang China pakai. Jadi tahun 71 waktu Amerika declare bahwa dolar tidak pakai underlying emas lagi, itu adalah Michael Hudson, salah satu promote-nya di zaman Nixon. Kemudian dia jadi guru di Peking University, di mana Xi Jinping murid dia, mantan-mantan menteri, perdana menteri itu murid dia. Di tahun 89 ada namanya The Secret Meeting That Changed China. Bukunya sangat interesting gitu ya. Di mana China memutuskan melepas diri dari internasional dan membuat dua currency, renminbi dan yuan. Jadi yuan untuk internasional, renminbi dalam negeri. Nah, renminbi itu dicetak berdasarkan project. Jadi project ini ya udah nyetak segini, project ini nyetak segini. Begitu uang itu balik dibakar. Sesederhana itu. Nah, Amerika melakukan hal yang sama. Printing money itu underlying-nya adalah hutang sekarang. Jadi kalau dia print, hutang negara produktif dihutang ya balik lagi gitu kan. Jadi saya bisa nanti buktikan ke abang, nih loh, utang dunia yang di printing money oleh IMF. Jadi karena itu uang dolar Amerika 60% berada di luar Amerika gitu ya. Mereka dua negaranya pakai printing money. Kenapa kita nggak berani printing money? Karena dogma doktrin panjang dari pelajaran-pelajaran Keynesian dan lain sebagainya menyatakan ini inflasi segala macam. Sementara saya gurunya udah MMT gitu ya. Ini beda mazhab nih. Muscle knowledge-nya atau otot ininya beda nih. Dia kuat di perut, kita kuat di tangan gitu ya. Nah, di economic at war,
Rumusnya yang pakai Keynesian nggak jalan, pakai Hudsonian jalan gitu. Nah, itu yang saya bilang, Indonesia bisa jadi negara terbesar kalau 2 hal dilakukan, stop ngutang sama stop foreign foreign direct investment. Foreign direct investment itu Abang, kalau sektornya untuk sumber daya alam itu merugikan kita. Jadi kalau bisa foreign direct investment tidak boleh mengeksplor sumber daya alam. Jadi dia buat machinery, pabrik buat. Tapi kalau sumber daya alam habis Abang. Jadi saya itu sebenarnya anti foreign direct investment yang ngejarnya sumber daya alam Indonesia karena the only yang bayangin sumber daya alam itu menjadi alat dagang saat ini. Harusnya sumber daya alam itu adalah alat tawar, deterrent factor, alat penggentar. Sekali lagi, saya bukan menantang. Yuk duduk yuk, biar genah ini baru negara gitu. Jadi kalau begitu, anu dong, masih jauh dari harapan ekonomi ke depan. Harapannya harapan saya. Karena itu saya ingin saya bunyi lewat YouTube, lewat ya habis lewat udara lah. Karena kalau lewat darat saya nggak kenal Pak Jokowi. Juga kalau saya juga bukan orang berpolitik dan saya tidak niat untuk berpolitik gitu ya. Bagi saya politik itu kan kalau berpolitik entah itu sebagai legislatif, entah itu sebagai pejabat, itu kan orangnya humble lah Bang. Saya nggak ada humble-humblenya Bang. Humble cukup. Enggak Bang. Jadi kalau Pak Jokowi itu orangnya humble sekali Pak. Abang bisa bayangin, Pak Jokowi ketemu 10 orang Abang, yang nggak pakai sepatu. Pak Jokowi bisa merendahkan dirinya, dia copot sepatu Bang. Itu humble, saya pikir karena itu dia populer. Kalau saya Bang, saya pakai sepatu, ini 10 nggak pakai sepatu. Saya mah nggak mau copot sepatu, saya mendingan 10-nya gue beliin sepatu gitu kan. Kan artinya gue nggak humble Bang. Baik, sekarang kita bicara geopolitik, geoekonomi tadi. Sebaiknya kita lebih ke Amerika, kiblatnya terlebih ke Cina. Nah, gini. China menggunakan soft power dengan strategi economic approach. Amerika lebih preman menggunakan military approach. Ini old school, sebenarnya ini pemain lama. Ini main baru. Karena itu kita lebih terpesona dengan economic approach gitu ya. Kalau ditanya kita miring kemana? Sebenarnya kita itu adalah negara bebas aktif. Kita tidak boleh miring ke satu negara pun. Jadi kalau trading bahan baku kita ke sini, trading ini ke Amerika begini gitu. Nah, Amerika dan China menurut saya saat ini yang mereka ngejar adalah sumber daya alam Indonesia. Terus itu satu. Yang kedua adalah geoekonomi adalah kekuatan geografi untuk kepentingan ekonomi. Geopolitik adalah kekuatan geografi kita untuk kepentingan politik. Nah, Indonesia itu memang ditakdirkan sebagai global player. Jadi kita harusnya karena global player artinya kita kontrol. Kita berdaulat, in control. Contoh Abang. Ada 2 triliun atau 2000 billion nilai barang yang diproduksi oleh negara produsen. China negara produsen, Jepang negara produsen, Korea Selatan negara produsen, Taiwan negara produsen, semua ada di utara Indonesia. 20%-nya pergi ke Northern America. 80% ke Eropa, ke Asia Barat, ke Afrika. Semua lewat Indonesia. Pertanyaan saya, kita menguasai negara satu-satunya yang punya laut di tengah dan punya selat major strait namanya. Selat Makassar dan Selat Lombok. Itu major strait karena dari Australia kalau kirim ke sana. Selat Malaka, Selat Sunda karena Amerika kalau itu nggak mau lewat ketemu Cina, armada ketujuhnya lewat Selat Sunda. Apakah kita dapat sesuatu? Kita harusnya seperti Majapahit. Choke pointnya Selat Malaka dipagari lewat bayar. Bayar asuransi lah. Anggap $1 per ton, apalah terserah namanya asuransi. Karena taiknya dibuang di kita, sampah dibuang kita ngurus. Kita nggak dapat benefit. Lalu Amerika sama Cina bilang, lu pajakin gua. Enggak. 20% kita kasih Amerika, 20% kita kasih Tiongkok. Kita 60. Asuransinya pakai perusahaan ini. Itu kalau kita hitung dari barang yang lewat. APBN kita mah nggak perlu ngutang. Tapi sekali lagi, siapa yang berani? Karena ada UNCLOS lah. Lawan. Itu loh yang saya bilang bahwa udah masanya kita berdaulat, kita tawar semuanya gitu loh, wilayah laut kita, wilayah udara kita gitu ya. Nah,
Saya sengaja, Pak Jokowi masih 4 tahun lagi. Kenapa saya nunggu 4 tahun lagi? Sekarang Pak Jokowi lakukan itu semua. Jadi geoekonomi kita dari sisi selat, dari sisi laut. Nah, itu maksudnya. Karena jadi apakah kita miring ke sana? Kita netral tadi, nggak miring ke sana, bagi rata aja. Karena selama bagi permennya fair, mereka nggak bunyi kok gitu ya. Dagang as usual gitu. Mudah-mudahan nih ketangkep nih Bang. Nanti nih diskusi kita nih sama yang atas-atas. Lah kalau untuk Indonesia, bagusan kepilih ini Biden atau tetap Trump? Waduh, Amerika itu foreign policy-nya nggak pernah berubah, Bang. Jadi gini ya, sejak 1944 ada John F. Kennedy, dia punya long telegram berbicara banyak tentang kebijakan foreign policy atau kebijakan luar negeri. Jadi mau itu Madam Secretary si Hillary Clinton, mau itu Jim Carrey, mau itu yang sekarang gitu ya, atau yang nanti, kebijakan Amerika foreign policy-nya sama. Jadi kata-kata yang dipegang oleh Kementerian Luar Negeri atau State Secretary-nya Amerika, yang sejak tahun 44 sampai sekarang tidak pernah berubah adalah gini. Amerika memiliki 5,7% populasi dunia. Dan Amerika menguasai 58% world wealth, kekayaan dunia. We want to keep it that way forever. Mereka ingin memegang itu forever. Nah, foreign policy nggak pernah berubah. Jadi mereka kalau perlu lebih gede lagi kepemilikannya. Nah, jadi selama mereka bisa menjadi terkaya, Bang, ya. Jadi kita kalau mau Biden kayak mau Trump kayak deal-nya adalah mereka lebih kaya dari kita deal-nya. Nah, ini yang kita harus ke depan, kebijakan bernegara keluar itu benar-benar harus kita, mungkin Pak Marty Mattargawa kita panggil lagi gitu ya, yang senior-senior ini, karena dia powerful sekali di dalam ke depan. Kita harus kompak lagi gitu. Nah, sekali lagi, jadi Biden atau Trump, sama, kita tidak diuntungkan, kita jadi budak juga gitu. Agak ekstrim nih kata-katanya nih. Tapi ya kalau kata lihat kemarin, kalau Mas Mardigu pernah kena COVID-19, tiba-tiba Trump mengumumkan kena COVID. Tapi 2 hari kemudian udah sembuh, lebih cepat dari Mas Mardigu. Saya menulis banyak itu di tulisan dan di video. Jadi memang beberapa kali ada tindakan akan assassination terhadap dia, tapi Trump bukan menggunakan secret service, dia menambah lagi Navy Navy SEAL 6 namanya. Dan Navy SEAL 6 2 kali mengintercept ada kapal selam yang akan menembakkan Air Force One. Mereka mengingatkan bahwa kalau Anda banyak muncul di publik, ini bukan secret service, jadi si Navy SEAL 6 yang menyatakan kami nggak bisa nih, kami harus meminta waktu sebentar. Nah, the best waktu itu adalah dia disuntik COVID kan, emang dia jadi kena COVID, tapi sebenarnya Yang jinak. jinak. Dan waktu dikasih dan semuanya jadi positif, semuanya benar, tapi untuk menyelesaikan habis itu dia bisa keluar lagi. Jadi ini adalah kita tahu bahwa Amerika itu mengurusi presiden sangat VVIP gitu ya. Bahkan mungkin ada decoy-nya dia. Jadi kalau ini ada 2 nanti Trump, saya juga nggak segitu detail gitu ya. Tapi saya tahu bahwa kita harus belajar dari ring 1 dari apa tadi, dan pas Wampres dan pas itu harus naik nih levelnya, bukan sekedar menjaga ring 1 tapi menjaga hal-hal yang di luar itu gitu. Banyak sekali lesson learn-nya ya, pelajaran-pelajaran yang saya ingatkan dari negara besar, karena apa? Kita akan lebih besar dari mereka, kita harus belajar mereka ngapain gitu. Gitu. Dan Xi Jinping menarik, Anda boleh cek Bang Karni. Ada 2 kalau Xi Jinping ke Indonesia, ada decoy-nya. Saya waktu itu di Bali. Damn, saya bilang hebat sekali nih negara. Jadi itu dari jauh tapi ya, nggak dari dekat. Jadi kita kalau ada yang assassin tuh yang ini yang benar apa yang enggak kita nggak bisa teman-teman di Secret Service akan banyak cerita tentang ini, gitu. Jadi saya pikir Indonesia, saya bangga sekali kalau presiden kita itu benar-benar dikawal gitu. Dan karena Pak Jokowi kan sering incognito, ini udah clear tuh dibelok ke kiri gitu kan. Ya karena dia Kayak Gus Dur lah. Tadi saya juga dengar bahwa punya 10.000 anak yatim. Selama ini ya salah satu anunya amalnya ya anak yatim ini. Lah sekarang
anak yatim ini masih atau enggak? Nah, Rumah Yatim Indonesia menarik. Saya pulang haji tahun 96. Saya ada sebuah fenomena waktu di haji tersebut. Saya punya toko. Saya bilang sama adik saya, satu saya mau jadi wakafin buat rumah yatim. Dulu masih Yayasan Husnul Khotimah awalnya. Sampai sekarang pun namanya Yayasan. Kemudian pulang, saya piara 49 anak yatim pakai uang saya sendiri. Saya mau memang kaul, memang janji gitu ya. Terus kita ubah menjadi di tahun berapa 2000 saya lupa. Saya ubah menjadi Rumah Yatim Indonesia karena lebih populis dan karena kita kelebihan yang tadinya dapat 1 ton, 2 ton beras, 3 ton beras ya akhirnya kita yayasan ini kita sumbang, yayasan ini kita sumbang ya. Nah terus membengkak ada sekitar 80 panti yatim yang join sama kita dengan anaknya ada 100, ada 50 segala macam. Nah, kita merasa 5 tahun terakhir ini kata-kata panti yatim dan sebagainya itu merendahkan mereka punya self esteem. Jadi kita saat ini mengubah strategi kita yang di Tasik pusat kita. Jadi ya dia tinggal sama kakak-kakaknya. Jadi lebih. Jadi di sini cuman tempat belajar diniyah dan bersama. Jadi alhamdulillahnya setiap tahun kita meluluskan sekitar 1000-an, setahun mereka harus ngelayanin adik-adiknya dulu baru kita lepas. Jadi kita mendidik diniyahnya kita sama kita di dalam, tapi sekolahnya kita pakai SD negeri, SMP negeri, SMA negeri kan tidak bayar gitu ya. Nah, nggak gampang Abang mengelola anak yatim karena anak yatim itu saat ini maaf sering tereksploitasi. Jadi tereksploitasi itu misalnya mereka dijual lah untuk doa bersama gitu ya. Itu begitu di rumah mereka makan, mereka dapat duit apa segala macam, pulang nangis karena kebahagiaan tadi masih terbawa oleh mereka. Jadi saya menyarankan jangan bawa anak yatim ke rumah, tapi bawa dia keluar ke Ancol kayak kemana gitu karena kecemburuan itu ada, sedih mereka malah Iya, pada iya. pada saat itu. Jadi dan anak yatim itu pengalaman kita punya energi ekstra gitu ya. Jadi saya sebulan sekali ke Cipinang, saya sebulan ke tempat ini, hanya anak-anak saya itu hanya mereka tuh perlu pendengar. Jadi bukan kita ceritain, dongengin, dakwain, bukan. Kita cuma ngasih telinga, mereka cuma, "Pak, saya jatuh cinta." Oh, dia juga manusia, bener nggak? Ini ngasih telinga tuh nggak ada. Jadi kalau kita untuk nyenengin anak yatim itu sebenarnya kasih telinga aja. Anda dongengin dan segala macam, itu sudah menghibur. Dan kakak asuhnya kadang-kadang juga menjual, ya saya harus ngomong jujur. Jadi kalau mereka lagi latihan Barzanji atau manakib yang eh, apa ya Nabi salam alaika gitu kan, ya Rasul salam alaika, begitu nggak ada ustadznya, ya Allah sedikit amat sepotong dibagi 4 yang banyak jatah Pak Ustadz gitu kan. Ustadznya datang berubah lagi anak-anak lain karena buat drama nanti kalau dipanggil ke rumah-rumah itu. Saya kadang-kadang itu cerita nyata. Jadi saya pikir udah 25 tahun alhamdulillah Rumah Yatim Indonesia saat ini dan saya masih dewan pembinanya. Saya pikir ini perjuangan eh, panjang karena saya pikir harusnya negara Pak 2,7 juta anak yatim di Indonesia harusnya negara yang urus gitu ya. Berdasarkan pasal berapa tuh? 27, Tiga 28. tiga dulu. Harusnya diurus negara. Negara mungkin terlalu repot ngurusin Tiongkok sama Amerika, ya udah kita ngurus saya sebisanya kita aja deh. Walaupun Itu tekor-tekor terus. diasramakan atau? Enggak, kita Iya. ada 60 tempat, ada yang di asrama Oh. tapi banyak yang tinggal di itu. Semua di Jawa. Baik, terakhir nih. Siap. Ini bukunya menarik ini judulnya. The Nib Im Sontoloyo. Siapa yang kasih nama Sontoloyo? Jadi they name him Sontoloyo itu kan terjemahannya dia dikasih nama Sontoloyo gitu ya. Jadi keluarga saya dari NU pinggiran, mbah saya, kakek saya itu adalah belajar di Sidogiri. Sidogiri udah 300 tahun. Pendiri NU juga sekolah di Sidogiri di Pasuruan. Jadi mbah saya, tapi kiai kampung. Jadi sekitar tahun saya masih 10 tahun gitu ya. Pak D saya waktu itu ada haul rame gitu. Cerita tentang perilaku Rasulullah yang mengingatkan Siti Aisyah istrinya yang salah memberi bukan gula tapi garam sehingga tehnya terasa asin. Ya. Tapi tidak ditegur karena dia malah mengingat minum tehnya, oh tehnya asin, maaf gitu ya. Nah, saya sebagai anak 10 tahun saya berdiri. Bayangin Bang Karni lagi ngomong, terus ada orang berdiri kan ganggu, terus Pak D saya bilang, "Yo pokoknya gitu, mau apa kamu gitu?" "Ngapunten Pak D, saya boleh nanya nggak?" Nggak mungkin salah, karena
garam dulu memang putih, tapi gula itu gula aren merah, nggak mungkin salah, itu pasti salah hadisnya. Karena gula rafinasi baru ada abad 17 pakai tebu. Sontoloyo kowe, waduh ansor langsung anak-anak itu langsung giring gua keluar dari nah, jadi dari dulu memang kita disebut sontoloyo, Pak, Karena suka bantah. karena suka bantah. Baik, Itu cerita sedikit Bang Karni, terima kasih nih, Pak. terima kasih banyak Mas Perdiku. Siap. Pemirsa, itulah ngalor ngidul kami berdua, cerita dari kampung sampai ke Amerika, balik lagi ke Cina, kembali lagi ke Indonesia. Sampai kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.